Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa yang saya hormati bapak-bapak pengurus Masjid Agung Bulukumba yang senantiasa memberikan ruang kita untuk mengadakan pengajian rutin di komunitas Bikers Muslim Bulukumba. Dan alhamdulillah pada malam ini tepatnya kita memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Sebagai awal daripada pengajian ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan dan kesempatan, diberikan iman yang menggerakkan hati untuk sampai pada malam ini kita memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah. Salawat dan taslim kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah sosok manusia yang luar biasa yang menjadi panutan umat manusia, bahkan makhluk lain seluruh dunia, di mana yang dikenal dengan akhlaknya dan budi pekertinya yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa manusia ke alam yang lebih baik, dan teristimewa diantarkan kepada seluruh umatnya, umat manusia, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan dunia yang indah penuh dengan ilmu dan ibadah, dan kubur yang senantiasa terang dan harum penuh dengan malaikat dan bidadari, serta insyaallah surga Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian yang menanti senantiasa yang kita ikuti pengulutan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memasuki tahun baru Islam 1 Muharram itu, maka tentunya kita merasakan salah satu syahdu atau perasaan yang beda dengan hari-hari yang lain. Di mana perasaan itu pasti ada gerakan genetik di dalam tubuh yang dirasa sangat kaku. Kenapa demikian? Seolah-olah kita akan menghadapi suasana yang baru, dan seolah-olah kita telah meninggalkan salah satu hal yang berkenan di hati kita, dan kita selalu wanti-wanti, apakah perilaku saya tahun lalu, apakah akhlak saya tahun lalu itu lebih baik, dan bagaimana ke depannya, hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, mari kita semangat memasuki tahun baru Islam 1 Muharram. Dalam merayakan tahun baru Islam, tentunya
Yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana dengan diri kita ini, bagaimana dengan keluarga kita ini, bagaimana dengan agama kita ini. Apakah kita mampu membawa ajaran agama kita ke depan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin? Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Apa kata Allah? Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia itu benar-benar berada dalam kerugian selama 1 tahun yang lalu. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta nasihat menasihati supaya menatapi kesabaran. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa wahai manusia, engkau sebenarnya berada dalam kerugian kecuali jikalau engkau melakukan 3 hal. Yang pertama adalah beramal soleh. Yang pertama adalah beramal soleh. Di mana amal soleh itu tentunya adalah amal yang diridai oleh Allah. Yang kedua adalah amal yang disenangi oleh seluruh umat manusia. Dan yang ketiga adalah amal yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Saling mengingatkanlah kepada kita, karena terkadang kita merasa jenuh melakukan suatu kebaikan-kebaikan, berkomunitas, dalam hal berkumpul dengan orang-orang saleh, terkadang kita jenuh. Itu tidak lepas dari apa? Kaitannya dengan wal asri. Sesungguhnya betul memang banyak yang orang-orang yang rugi di kalangan kita, hadirin yang berbahagia. Maka dari situ, dengan semangat tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah ini, marilah kita semua untuk bagaimana lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita teliti dan kita kaji dari surah Al-Asri ini, maka akan terlihat dengan jelas di dalamnya bahwa dan tugas dan sikap pengalaman orang Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat majemuk. Apalagi sekarang ini kita berada dalam kehidupan masyarakat yang suasana 50-50, benar dan salah. Bahkan ada yang saling menyalahkan dan kurang yang saling membenarkan, karena diberikan dengan cobaan dengan adanya yang dikenal dengan virus corona itu. Maka banyak saudara kita yang hancur luluh hatinya. Dulunya tegak dengan keimaman, sekarang adalah menjadi orang yang ragu dalam hal ini. Ada yang mempertentangkan tentang hadis tentang perintah bagaimana menghindari dengan virus ini. Ada yang menjelaskan dan ada bahkan yang menentang bagaimana seolah-olah pemerintah dengan pemuka agama, para kiai dan para ulama bertolak belakang atas aturannya. Karena itulah melalui dengan kebimbangan ini, marilah kita melalui surah Al-Asri ini membahas 3 persoalan. Bangsa dan negara kita sekurang-kurangnya hendaknya menerapkan 4 perkara itu untuk
memerdekakan, mempertahankan kemerdekaan negara kita, dan untuk lebih memperkuat lagi keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekurang-kurangnya kita mesti melakukan 4 hal. Yang pertama adalah mengimani Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan cuma di kulit-kulitnya, jangan cuma di dasar-dasarnya, tapi mulai dengan bagaimana kita beristinja. Yang kedua, bagaimana kita berudu dengan benar. Yang ketiga, bagaimana kita sholat. Dengan kita tahu sendiri bahwa tujuannya kita diperintahkan sholat adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. 2 persoalan yang sangat berpeluang besar dan sangat berpotensi besar untuk menghancurkan kita. Karena itulah diperintahkan untuk salat, yaitu innas salata tanha anil fahsya'i, dan yang kedua adalah anil munkar. Dengan adanya perilaku anil fahsya'i yang seolah-olah hampir kita menganggap lebih pintar, lebih mulia di antara saudara kita, di antara keluarga kita, sehingga terkadang kita melakukan perbuatan yang keji, artinya memutuskan tali persaudaraan dalam artian persoalan perasaan. Yang kedua adalah mengamalkan ajaran Islam. Terkadang kita dalam kandungan surah Al-Asr ini, dengan sendirinya secara pribadi sholat kita sudah bagus, rutin, bahkan sunnahnya rutin. Tapi yang menjadi kemudian, bagaimanakah dengan mengamalkannya ajaran Islam? Karena agama Islam kita bukan cukup salat, tapi yang kedua adalah mengamalkan. Karena salat itu adalah ilmunya daripada amal. Jikalau ilmu itu tidak dijabarkan dan tidak diajarkan, maka sama halnya dengan pohon yang berbuah, kemudian buahnya itu sangat kecut. Ketika ada orang memakannya 1 biji saja, maka dia tidak tertahankan dengan perasaan yang kecutnya itu. Kemudian yang ketiga adalah mendakwakan Islam. Inilah tugas semua kita. Tugas kita semua para pemuda-pemudi Islam, khususnya ya saudara-saudaraku yang ada di member Bikers Muslim ini, usahakan setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya ada perkembangan masalah dakwah, bertambah tenaga dakwah. Karena mengingat sekarang terkadang kita butuh pendakwah masih kurang sekali. Padahal kalau dilihat dengan kumpulan orang-orang saleh di Bulukumba banyak. Ada di Kopjus, ada di Bikers, ada di Dai Muda. Tapi kalau dilihat anggotanya ratusan, ternyata masih banyak. Sampai dengan hari ini masih banyak masyarakat tidak kebagian. Terus terang saya menyampaikan, sudah 1 minggu ini saya kewalahan dengan permintaan takziah. Bahkan orang yang tidak pernah didorong ditarik mami. Ya maju maki juga, pokoknya bisa maki bicara cerita maki saja. Karena kenapa? Ternyata kita kekurangan dakwah. Maka apa yang terjadi? Ternyata di dalam surah Al-Asr, betul banyak orang yang rugi kecuali orang-orang yang soleh. Itulah orang-orang yang mengamalkan daripada agama Islam, mendakwakan. Kemudian yang keempat, sabar dalam berpegang pada agama Islam. Kenapa kita harus memiliki kesabaran? Dijelaskan dalam surah Al-Asr ini adalah ya nasihat-nasihati supaya menetapi kesabaran. Karena di dalam Islam itulah agama yang paling banyak rundungannya. Mulai sejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan dakwanya, begitu tantangannya yang sangat berat. Kita ini ya cuma terkadang cemooh, cuma terkadang tantangan kata-kata, terkadang tantangan perbedaan berselisih pendapat saja. Kalau pada zaman Rasulullah berdakwah itu menghadapi dengan senjata, menghadapi dengan lemparan batu, bahkan berdarah-darah. Maka kalau kita pikirkan ini tidak seberapa. Dan Rasulullah tidak pernah dengan mengalah, tidak pernah angkat tangan, tidak pernah KO untuk mengembangkan agama Islam. Bahkan sampai mendapatkan kejayaan Islam seluruh dunia dengan tekad yang kuat, bahkan mengorbankan jiwa, hampir mengorbankan nyawanya. Jamaah Maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungannya dalam surah Al-Asr. 4 persoalan ini mudah-mudahan kita mengamalkan mulai besok masuk tahun baru Islam, Muharram, dan 1 ke depan kita prioritaskan sebagai umat agama Islam yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Dengan kesimpulannya,
Ya, dalam surah Al-Asr ini satu, bagaimana kita mengimani Islam secara betul-betul, secara kafah. Yang kedua, kita sama-sama untuk mengamalkan ajaran agama Islam, di mana kita merealisasikan dalam masyarakat, bukan cuma salat, tapi bagaimana kita bersedekah, menyalurkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, khususnya kepada anak-anak kita atau adik-adik kita yang ada dalam pesantren-pesantren penghafal Al-Quran dan panti-panti asuhan, di mana mereka sebenarnya adalah sebagai bibit-bibit dan harapan kita ke depan nanti. Yang kedua, bagaimana mendakwakan Islam ini supaya lebih melebar. Jangan justru Islam menjadi sorotan. Kenapa? Kenapa ada Pak Kiai terjun ke politik? Kenapa ada Pak Kiai menolak masalah peraturan pemerintah masalah COVID? Ini semua kita harus bagaimana mengambil yang tengahnya, karena yang namanya pemimpin juga diperintahkan untuk kita patuhi wa ulil amri. Ya, 3 yang perlu kita patuhi termasuk adalah pemimpin. Namun pada hakikatnya pemimpin sebenarnya itu berada pada diri seseorang. Semua orang berada dari dirinya dalam artian hati. Maka yang kita harus perhatikan adalah hati. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memasuki tahun baru Hijriah setiap tahunnya, pernah pada zaman sahabat ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar Ibnu Khattab berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 orang. Apa tujuannya dia berdatang ke sana? Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seperti apakah orang yang lebih baik di antara kita semua? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontarkan dan menjawab dengan mengungkapkan hadisnya, aksiru min zikri hazihir lazati. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kesenangan atau segala kematian. Apa kata Rasulullah? Untuk menjadi orang yang lebih baik dalam agama, perbanyaklah mengingat penghancur segala kesenangan. Karena kesenangan itu yang membuat orang terlena, membuat orang terlupa, dan bahkan membuat orang hilap. Padahal kita adalah sebenarnya orang-orang yang sudah menjadi iman yang tangguh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian seorang Ansar bertanya lagi kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai dan paling mulia di sisimu ya Allah? Siapakah yang paling pandai dan paling mulia di sisi Allah ya Rasulullah? Karena orang yang akan masuk surga menurut saya dengar adalah orang yang paling mulia dalam paling pandai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu profesor, doktor, magister, pak kiai? Kata Rasulullah dengan senyum, dia berkata, ya, aksaruhum zikra lil mauti asyadduhum istidada lahu. Ulaika humul aqyasu zahabu bi syarafiyat dunya bi karamatil akhirah. Orang yang paling pandai dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma 2 kategorinya. Yang pertama adalah orang yang paling banyak mengingat kematian itu. Yang kedua adalah orang yang paling banyak persiapannya untuk mati. Orang yang paling banyak mengingat kematian tentunya harus memahami dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayatnya bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mendapatkan kematian. Maka di samping dengan hidup ini, yang harus kita ingat setiap saat adalah mati. Kapan saya mati? Kapan saya mati? Kenapa? Dunia ini tempatnya kita untuk mati. Dunia ini tempatnya untuk kita dicoba. Dunia ini tempatnya kita untuk bersusah payah. Dunia ini tempatnya kita untuk menderita. Karena itu, dengan hidup ini, maka kita harus tangguh dan kuat
menghadapi penderitaan, menunggu daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus tangguh dengan menghadapi segala cobaan, karena berdasarkan dengan hadis-hadis yang telah beberapa dijelaskan oleh para sahabat bahwa tidaklah diuji seseorang itu melainkan orang itu beriman, dan tidaklah diperhadapkan sebesar-besarnya ujian itu dibandingkan dengan bagaimana tingkatan imannya seseorang itu. Karena kenapa? Rasulullah SAW berdoa dan meminta kepada Allah memang untuk bagaimana dibimbing umatnya sesuai dengan kemampuan imannya itu, jamaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, orang yang dikatakan pandai dan mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak persiapannya untuk mati. Dan untuk menjadi orang yang banyak persiapannya untuk mati, maka ada dua kategori ibadah yang perlu kita pegang teguh, perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ibadah mahda atau ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya, ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 4 cabangnya. Yang pertama adalah salat 5 waktu. Disampaikan, dijelaskan bahwa salat 5 waktu itu dikarenakan diperintahkan oleh Allah karena mengingat untuk mengakui diri sendiri dan sebagai perwujudan bahwa ternyata memang hamba dari Allah. Karena Allah menciptakan manusia dari unsur api, karenanya diperintahkan berdiri untuk mendirikan salat. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dari unsur angin, karenanya diperintahkan untuk ruku. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari unsur air, makanya diperintahkan untuk sujud. Dan yang keempat adalah Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan duduk, dan duduk istimewa membaca pengakuan syahadat. Karena kenapa? Menyadari bahwa manusia diciptakan 4 unsur, dari yang keempat adalah unsur tanah. Maka disinilah ketika kita melaksanakan salat, berdiri, ruku, sujud dan duduk, kita menyadari dan kita memahami ternyata saya ini adalah makhluk yang diciptakan dari 4 unsur yang berkeping-keping, dijadikan satu sehingga terbentuk dalam wajah yang gagah ini sebagaimana ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menjadi makhluk yang sempurna karena disempurnakan oleh Allah. Kenapa disempurnakan oleh Allah? Karena harapannya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengembang dan memimpin akhlakul karimah. Dan yang kedua adalah ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat 5 waktu, maka kita perbanyak tasbih, mengingat kepada Allah, di mana tasbih itu adalah hubungan langsung kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena mengingat sekarang rata-rata orang selesai salat langsung lompat, orang selesai salam, setelah salam lompat keluar, tidak membaca tasbih. Kenapa? Padahal sebenarnya komunikasi ini curhat, hati kita curhat kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka inilah yang perlu kita, bagaimana supaya hati itu tetap dijaga oleh Allah. Dan yang ketiga adalah pahala-pahala puasa. Yang mana pahala puasa itu ada 2, puasa wajib dan sunnah. Kenapa ada sunnahnya? Karena saya yakin dan percaya, dan kita semua yakini, tidak ada orang yang bisa sempurna pahala puasa Ramadannya. Karena itu disunnahkan lagi Senin dan Kamis untuk apa? Sebagai penambal, sebagai penutup apabila kekurangan puasa kita pada saat-saat Ramadan itu. Dan yang keempat adalah zakat. Zakat juga ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah untuk pencuci sebagai jiwa ini. Dan yang kedua adalah zakat harta, zakat mal, dan zakat penghasilan untuk apa? Sebagai pencuci daripada amal-amal atau rezeki-rezeki yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini 4 dikatakan ibadah mahda karena kenapa? Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sendiri yang tahu. Apakah kita salat khusyuk? Allah yang tahu. Apakah kita bertasbih? Allah yang melihat saja. Apakah kita puasa? Allah yang melihat saja. Apakah kita berzakat dengan benar? Allah yang lihat saja. Tidak mungkin dilihat oleh orang lain. Karena kenapa? Ini rahasia antara batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perbaiki adalah melakukan ibadah gairu mahdah atau ibadah yang melalui perantaraan manusia. Yang pada intinya ini ada 3 persoalan yang perlu kita pertahankan. Yang pertama adalah silaturahim. Silaturahim itu dari kata dasar ar-rahim, berarti ada hubungan darah. Harus kita pertahankan dan perbaiki hubungan di antara kita berkeluarga, sepupu 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Karena terkadang itulah yang terjadi di fenomena masyarakat. Masih saudara, masih sepupu 1 kali, sudah bertahun-tahun tidak baku ngomong, tidak baku bagus. Karena kenapa? Persoalan harta, persoalan bisnis dan sebagainya. Padahal rugi kita dunia ini, kita akan pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah masalah silaturahmi. Silaturahmi itu hubungan. Yang pertama adalah hubungan bertetangga, tetangga bantal.
atau suami istri banyak orang cekcok, kenapa tidak terhormat, tidak dia hargai istrinya, dan suami tidak hargai istrinya, ada juga suami istri yang tidak hargai suaminya, maka ini semestinya kita perbaiki. Yang kedua adalah perbaiki hubungan bertetangga rumah banyak juga terjadi, satu tembok satu pagar kita berdua, padahal apa yang terjadi ternyata tidak kenal, dalam artian ya tidak bagus hubungannya. Kemudian yang kedua yang sering terjadi juga, tetangga jualan di pasar, di sini muncul ya penyakit hati. Ada yang mengatakan bahwa dari mana itu matiro kanja, cepat sekali laku barangnya. Ini semua yang perlu dicucikan. Kenapa? Tergantung dari salatnya orang, tergantung dari doanya. Karena itu Rasulullah SAW menjanjikan, barang siapa yang rajin bangun salat, menunggu dengan sengaja untuk melaksanakan salat sunnatul fajar, kemudian berdoa kepada Allah, tergantung dia mau minta rezekinya, apakah dia mau minta jodohnya, maka akan diturunkan. Kenapa? Itulah waktu yang dia jadikan memang syahdu diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, sebagai ibadah ghairu mahdah melalui dengan perantara manusia adalah kata Rasulullah, wal infaq minal ibkar, bersedekahlah walaupun sangat membutuhkan, bersedekahlah walaupun susah, artinya walaupun sedikit tapi sempat kita masih sedekahkan sedikit lagi. Kalau sedekah yang barang yang sedikit, harta yang sedikit, tapi kita masih sempat untuk mensedekahkan sedikit, itulah orang-orang aslinya, itulah ahlinya orang-orang yang ikhlas bersedekah. Karena kalau memang barang sudah banyak, makanan sudah banyak, harta sudah banyak, memang kan sudah layak untuk sedekahkan. Yang dinilai oleh Rasulullah adalah sekecil-kecil dan semiskin-miskinnya seseorang tapi masih sempat bersedekah, itulah yang dinilai besar dibandingkan orang yang punya harta banyak tetapi bersedekah lalu kemudian dia ditunggu untuk diumumkan dan sebagainya. Nah, jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua persoalan masalah ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Mudah-mudahan melalui dengan tahun baru ini kita mampu untuk mengembangnya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan lagi dengan keadaan dan jiwa iman yang lebih baik. Lalu kemudian sebagai penutup, ada salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, salasa man jamahun nafaqada jamal imani wal insaf min nafsi qabaslus salami lil alamin wal infaka minal ibakar. Apa kata Rasulullah? 3 hal barang siapa yang menghimpunnya, maka sesungguhnya ia telah menghimpun iman. Jadi 3 persoalan ini kalau dihimpun itu sudah menghimpun iman, artinya sudah bersatu. Batunya rutup di watak kaleta. Apa yang pertama adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, dalam artian ini insaf. Kemampuan mengendalikan diri. Kalau dulu ya biasa-biasa, hari ini adalah menjadi luar biasa. Itulah yang dimaksud dengan wal insaf. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesejahteraan terhadap alam. Maksudnya kita ini menghindari apa-apa, perilaku apa, sikap apa, penjejeran apa yang bisa mengundang datangnya malapetaka atau bahaya. Karena kenapa? Tidaklah terjadi sebuah kerusakan di atas dunia ini melainkan akibat daripada tangan-tangan manusia. Jadi perbuatannya manusia menyebabkan ini musibah datang, maka inilah yang dimaksud adalah mampu memberikan kesejahteraan alam, artinya dengan memelihara bagaimana utuhnya dan menjaga pembicaraan dan akhlak-akhlak kita. Kemudian yang ketiga adalah memberikan infak walaupun dalam keadaan masih membutuhkan, yang berkaitan dengan penjelasan tadi, ya wal infaq minal ibkar. Mudah-mudahan dengan 3 persoalan ini, utamanya kita saudara-saudaraku semua yang ada di Bikers Muslim Bulukumba ini mampu mengembang yang 3 persoalan ini, karena telah terhimpun keimanan itu apabila kita memiliki yang 3 persoalan ini. Yang pertama tadi kemampuan untuk mengendalikan diri, dalam artian kita insaf, kita hijrah secara istiqamah. Dan yang kedua adalah memberikan kesejahteraan terhadap alam, kita bagaimana berusaha untuk menghindarkan datangnya bahaya dan malapetaka Allah Subhanahu wa taala dengan menindaki hal-hal yang bisa merusak alam seperti dengan berjudi, berzina dan sebagainya, dan semua hal-hal yang dapat memunculkan fitnah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan program rutin ini setiap hari Jumat menyalurkan sedekah, kita mempromosikan dan menyampaikan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita yang kira-kira banyak pengusaha, kemudian banyak yang penghasilannya, untuk bagaimana menyalurkannya ini. Karena kenapa? Dengan kesatuan yang kokoh akan menciptakan keimanan kuat, dan keimanan yang kuat itulah semakin membuat kejayaan kita agama Islam. Demikian sempat saya sampaikan pada malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.